Halo semua, kami dari Elon 8 akan mempresentasikan tugas besar kami pada mata kuliah pengenalan komputasi yang akan mengangkat tema manajemen parkir, di mana kami akan membuat suatu program yang dapat mengidentifikasi tempat parkir yang kosong, tempat parkir yang terisi, serta tarif parkir yang harus dibayar pada saat di pintu keluar nanti. Beberapa alasan mengapa kami mengambil tema tersebut adalah, yang pertama, kami merasa pada parkir konvensional, penentuan tarif parkir itu tidak konsisten, ada yang dikenakan 3.000, 5.000, bahkan 10.000. Yang kedua, kami juga merasa bahwa terkadang pengemudi menghabiskan waktu yang cukup lama di tempat parkir, bahkan sampai 10 hingga 15 menit hanya untuk mencari tempat parkir yang kosong, padahal sebenarnya tempat parkir yang kosong itu sudah dia lewati di menit-menit pertama. Oleh karena itu, kami akan membuat program yang dapat memudahkan kita semua dalam mencari tempat parkir, serta menentukan tarif parkir secara konsisten. Oleh karena itu, simak terus videonya ya. Saya Iman Kusuma, NIM 166221883. Lalu lanjut di bagian dekomposisi, itu dibagi 3 bagian, yaitu program area parkir, program keluar area. Di bagian program area parkir itu harus identifikasi spot parkir, lalu menetapkan tarif awal. Lalu di identifikasi spot parkir itu harus tetapin jumlah spot parkir yang ada berapa. Lalu dibagi lagi menjadi menetapkan jumlah parkir yang terisi dan menetapkan jumlah parkir yang kosong. Terus tarif awal tadi itu dikembangin lagi menjadi menginput jam masuk kendaraan. Lalu dalam program parkirnya itu dibagi 2 lagi, identifikasi jenis kendaraan dan identifikasi spot parkir. Di identifikasi jenis kendaraan itu ada 2, input jam masuk, lalu input plat nomor kendaraan. Di identifikasi spot parkir itu kita harus input spot parkir yang kosong berkurang. Lalu di program area keluar itu harus identifikasi spot parkir dan pembayarannya. Di identifikasi spot parkir itu input spot parkir kosong bertambah, jadi ada yang keluar maka parkir ada yang kosong. Lalu di pembayaran identifikasi karcis parkir itu ada input plat kendaraan yang akan keluar, lalu input durasi parkir berapa lama, lalu menghitung total tagihan yang akan ditagih. Halo, kenalkan nama saya Melvina Dwi Tamara, NIM 1662238 dari Elon 8. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai parkir, yaitu sistem manajemen parkir. Nah, untuk pemrograman ini sendiri merupakan job desk saya dan Sudung, rekan saya. Nah, tapi saya yang berkesempatan untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi, untuk pemrograman kali ini itu ada beberapa modul yang kita import untuk programnya. Pertama itu ada modul time, gunanya untuk menghitung waktunya nanti. Dan dari modul tersebut juga kita import sleep. Fungsi sleep ini nanti gunanya untuk pada tampilan tunggu sebentar ini. Jadi kita seolah-olah membuat program tersebut sedang loading gitu. Nah, kemudian ada import WinSound. Modul WinSound ini kita gunakan untuk memutar audio. Jadi biasanya kan pada suatu sistem manajemen parkir itu terdapat audio ya, misalkan selamat datang, silakan masuk gitu-gitu. Jadi untuk memunculkan audio tersebut kita membutuhkan modul WinSound pada pemrograman kali ini. Oke. Selanjutnya kita juga punya beberapa fungsi seperti ini, pembatas setiap running program, tampilan tunggu sebentar, juga ada fungsi-fungsi ketersediaan slot parkir dan juga perhitungan tarif biaya parkir. Oke, selanjutnya karena pada sistem manajemen parkir ini yang kita tentukan itu adalah slot parkir yang tersedia, biaya parkirnya sesuai dengan dan biaya parkir sesuai dengan waktunya. Nah, maka dari itu kita butuh inisiasi variabel. Nah, variabel-variabel tersebut pertama itu ada slot motor dan slot mobil, itu untuk menginisiasi variabel slot parkir sesuai dengan jenis kendaraan. Kemudian ada WK motor, WS motor, biaya motor, begitu pula untuk mobil. Kenapa ada 2 variabel biaya dan 2 variabel waktu ini? Karena biasanya kan kalau di sistem manajemen parkir otomatis itu ada biaya khusus untuk 1 jam waktu pertama gitu. Kemudian ada biaya selanjutnya untuk per 1 jam selanjutnya. Nah, makanya kita mengasumsikan ada beberapa variabel seperti ini. Kemudian untuk slot parkir yang tersedia itu kita definisikan sebagai array, di mana nanti 1 itu ada dan 0 itu tidak ada. Nah, kemudian kita pada program utamanya itu kan
Nanti itu asumsinya adalah ketika satu jenis kendaraan masuk, kemudian nanti ada kendaraan masuk lagi, kemudian ada kendaraan masuk lagi, kemudian nanti kendaraan ini keluar seperti itu kan, maka terjadi looping. Maka dari itu kita di sini inisiasi kondisi looping sama dengan 0 untuk membuat sistem manajemen parkir, dan selagi looping itu kurang dari 1 maka program akan terus berjalan. Nah, nanti di bawah juga ada beberapa error code, di mana error code 1 itu berarti pilihan jenis kendaraan tidak ada, kemudian error code 2 itu akan berarti slot yang dipilih itu tidak ada, dan yang ketiga itu berarti error hingga program terexit. Oke, mungkin langsung aja kita run. Oke, pengaturan awal manajemen parkir. Di sini runningnya. Yang ini, mulai dari sini itu runningnya, pengaturan awal manajemen parkir. Jadi pada saat awal kita run program ini, yang pertama muncul adalah pengaturan awal bagi user. Jadi di sini user akan menentukan sendiri slot parkirnya. Oke, kita asumsi aja 100, dan waktu untuk biaya khusus motor per detiknya, karena ini merupakan nggak real time gitu guys, baru runningnya aja, kita asumsikan aja dulu 10, dan biaya khususnya itu 3.000, kemudian 10 detik juga 2.000, kemudian 10 detik 5.000, 10 detik 3.000. Oke, kemudian 1 untuk masuk, 2 untuk keluar. Kita coba masuk dulu. Oke, itu tadi hasil dari modul WinSound yang udah kita import. Oke, sekarang selamat datang, 1 untuk motor, 2 untuk mobil. Kita coba motor dulu. Tempelkan kartu, 2 untuk bantuan. Nah, di sini bisa dilihat mohon tunggu sejenak ini merupakan hasil dari fungsi sleep kita tadi. Oke, sekarang kita coba untuk masuk lagi mobil. Oke. Di sini kelihatan kalau slot parkir motor tadi kan udah masuk 1 tuh. Jadi slot parkir dari 100-nya berkurang jadi 99. Oke, masuk, kita coba ke mobil. Tempelkan kartu. Oke, Anda parkir pada slot 1. Nah, kenapa ada tulisan Anda parkir pada slot 1 atau slot tertentu ini? Karena ini merupakan simplifikasi kelompok kami untuk menghitung tarif biaya parkir sesuai dengan slot array-nya. Oke, kita coba keluar yang motor tadi ya. 2 keluar, berarti 1 untuk motor. Slot parkirnya tadi 1. Oke, di sini kelihatannya Anda telah parkir selama 56 detik. Biaya parkir sebesar 13.000. Nah, ini tadi merupakan simplifikasi kami. Nah, jadi kalau pada real time, itu biasanya waktunya per jam. Tekan enter untuk pembayaran. Oke, terima kasih. Kemudian tekan 1 untuk masuk atau 2 untuk keluar. 2, kita coba yang mobil tadi. 2 untuk mobil. 1 slot parkirnya. Oke, segitu. Nah, ini garis-garis ini merupakan fungsi pembatasnya tadi. Jadi kenapa ada fungsi pembatas di atas itu? Jadi kayak untuk setiap running program, untuk setiap program yang running, kita berikan pembatas gitu guys. Jadi seakan-akan next slide gitu lah. Oke, kita sekarang coba bantuan mungkin. Oke, sekarang kelihatan kan tadi motor udah keluar, balik 100 lagi, keluar, balik 100 lagi slot parkirnya. Sekarang kita coba jadi motor, 2 bantuan. Oke, bantuan kan biasanya tuh kalau pada portal parkir itu kan ada 2 tombol. Untuk ambil tiket dan untuk bantuan. Nah, di sini 2 itu untuk bantuan gitu. Simplifikasi dari kelompok kami. Masuk, kita coba lagi. Untuk mobil. Anda parkir pada slot 1. Nah, seandainya saya akan coba kasih tunjuk satu contoh errornya tadi. Seandainya kita keluar di motor, slot parkirnya itu di 2, padahal slot parkir 2 itu masih kan tidak ada. Oke, error code 2 ya, sesuai yang dijelaskan tadi bahwasanya error code 2 itu menunjukkan tidak adanya slot ketika kita keluar. Jadi slot itu tuh nggak ada gitu. Slot itu tuh belum terisi tapi ternyata kita masukkan jadinya error gitu. Oke, mungkin sekian demo parkir, sistem manajemen parkir ini dari kami. Apabila ada salah kata saya ucapkan mohon maaf. Semoga dengan adanya sistem manajemen parkir dari kami ini, dengan simplifikasi yang kami terapkan, bisa membantu kita untuk menjadi media pembelajaran lagi dan
sekarang nggak kepo lagi gitu kalau misalkan ngelihat portal parkir, karena udah kebayang sebenarnya gimana sih sistem manajemen parkir otomatis itu. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu saya akan lanjutkan presentasi pada tugas ini yang untuk sistem motor. Sebenarnya source code untuk sistem motor ini tidak berbeda jauh dengan sistem yang mobil, yaitu dengan pertama membuat array motor dan mendeklarasikan 0 untuk motor. Kemudian untuk memulainya maka diberikan input 1 atau 2. 1 itu untuk masuk, 2 itu untuk keluar. Jika user mengklik 1, maka akan dihitung berapa jumlah slot yang tersedia untuk motor. Jika masih ada, maka akan di-print selamat datang dan akan diidentifikasi jenis kendaraan apa yang masuk, yaitu dengan memencet 1 untuk motor dan 2 untuk mobil. Nah, jika memencet 1 untuk motor, maka slot pada motor ini akan berkurang 1 dan menuliskan berapa waktu masuknya. Kemudian jika tidak ada parkiran yang tersedia, maka akan menuliskan mohon maaf parkir telah penuh. Nah, lalu jika 2 berarti kan akan keluar, maka akan dihitung slot yang tersedia pada motor, kemudian identifikasi apakah itu motor atau mobil dengan menekan 1 untuk motor dan 2 untuk mobil. Nah, jika menekan 1 yaitu motor, maka slot motornya akan bertambah 1 dan menuliskan waktu keluarnya. Nah, dihitung juga durasinya dengan rumus waktu selesainya dikurang dengan waktu masuknya. Nah, lalu harganya itu adalah perhitungan motor durasinya itu dikali dengan harga per jam. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok L8 untuk manajemen parkir. Semoga dengan program dari dekomposisi dan penjelasan kami tentang mengambil manajemen parkir bisa menjelaskan kepada kalian, dan mungkin saja dari program ini bisa memajukan sistem manajemen parkir yang ada di Indonesia. Sekian, saya Roy Sodiang Siregar atau Sudun dari perwakilan kelompok L8. Pamit undur diri, terima kasih.